Selamat pagi teman-teman. Meskipun ini sebenarnya gelap, sekitar jam 7. Sudah jam 7 malam, tapi kita harus tetap semangat pagi. Meskipun kita harus, ini jatuhnya nggak dari rumah sih, tapi ya udah nggak apa-apa. Oke. Nama saya Stefanus. Biasa dipanggil Stef. Saya mahasiswa mercubuana jurusan psikologi. Kebetulan baru semester berapa sih sekarang? 2. Dan video ini sebagai syarat tugas mata kuliah pengembangan diri dan karir yang diampu oleh Bapak Noviar. Saat ini saya pengen coba untuk bercerita, berbagi soal apa sih berpikir kreatif. Jadi apa aja aspek-aspeknya dalam berpikir kreatif, kayak artinya, pengertian dari berpikir kreatif, terus ciri-ciri orang yang berpikir kreatif, dan nantinya kita juga bakal ngomongin kayak bagaimana sih kita bisa berpikir kreatif untuk menyelesaikan sebuah masalah. Jadi oke, kita masuk dulu. Apa itu berpikir kreatif? Jadi berpikir kreatif itu sebenarnya sesederhana ketika ada sebuah masalah, kita mencoba untuk mencari pendekatan-pendekatan baru bagaimana cara kita memandang masalah itu yang menghasilkan solusi juga yang baru atau berbeda daripada yang biasanya. Itu yang disebut kreatif. Nah, terus ada satu yang menarik, ini katanya Steve Jobs. Jadi menurut dia berpikir kreatif itu cuma simple, nyambungin beberapa hal, connecting the dots. Jadi kayak titik ini apa yang keluar, dan itu semuanya disambungin. Dari situ nanti kayak muncul solusi atau pendekatan baru untuk sebuah masalah. Dan menariknya lagi, kebanyakan orang kreatif nggak sadar kalau dia itu kreatif. Dia cuma udah terbiasa untuk melakukan sesuatu dengan hal-hal yang baru. Kalau dia ditanya, kok bisa sih kreatif kayak gitu, mereka juga nggak akan bisa jawab, oh iya begini. Nggak. Mereka akan kayak mungkin bilang cuman, ya itu aja yang gue lakuin, udah gitu biasanya yang gue lakuin, kelar. Ya nggak sadar gitu ya? Iya, betul. Bukan nggak sadar, dia cuma ngelakuin doang aja. Mungkin kita juga bisa lebih ngerti lagi ketika kita coba membandingkan perbedaannya apa itu berpikir kreatif dengan yang konvensional. Tapi ya sebenarnya udah jelas, berpikir konvensional berarti kita cuma merujuk pada cara-cara lama atau yang sudah pernah kita lakukan untuk menyelesaikan satu masalah. Jadi kita selalu berkaca di masa lalu, waktu itu kita pernah punya masalah seperti ini, ya kayaknya kita lakukan aja yang seperti ini. Yang mana sebenarnya nggak semua masalah yang pernah kita dapat di masa lalu itu pasti sama persis, dan mungkin nggak akan benar-benar sama persis karena itu cuman ya udah, itu masa lalu. Sedangkan kalau misalnya ada mau masalah yang sama, berarti konteksnya semua harus sama, orangnya harus sama yang terlibat, tempatnya di mana, kapan, dan situasinya seperti apa, itu harus sama sehingga menjadi permasalahan yang sama. Ya, jadi sebenarnya sih ketika kita menemukan masalah, kita pasti selalu harus kreatif, akan kreatif secara sendirinya, mikirin. Kalau enggak terjebak di lingkaran setan itu aja, nggak akan pernah keluar dari masalah karena cuma bisa kaca dari masa lalu. Berpikir kreatif itu lebih kayak, bedanya dengan konvensional ya, mereka mau menembus batas norma pikirannya. Masalah tindakannya seperti apa nanti itu terlepas dari itu. Tapi berpikirnya orang berpikir kreatif itu lebih kepada nggak terkungkung sama suatu rules, suatu norma atau suatu batasan yang bikin mereka nggak nongol ide baru atau inovasi baru. Nah, itu biasanya konvensional akan selalu terbentur di situ. Pengen menyelesaikan satu masalah tapi nanti kan ini bakalan jadi omongan, atau itu konvensional. Oke. Baik. Terus apa aja sih atau bagaimana ciri-ciri orang yang
bisa berpikir kreatif ada beberapa. Jadi yang pertama, yang pasti dan yang terpenting adalah open minded. Itu udah jelas. Gimana caranya orang mau kreatif kalau pikirannya nggak terbuka, selalu terkungkung di satu ide, nggak mau terima ide baru? Itu udah pasti nggak pasti akan bisa menstimulasi kreativitasnya. Jadi kalau berpikir kreatif ya harus bisa berpikiran terbuka, termasuk menerima kritik, termasuk menyadari misalnya kalau ketika ada kesalahan dalam proses penyelesaian atau penyelesaian masalah. Oh, aku salahnya di sini, gimana caranya supaya nggak salah, atau gimana caranya supaya saya bisa manfaatkan kesalahan ini untuk menjadi sebuah solusi. Segala macam, harus open minded, terbuka sama pendapat orang, terbuka sama diri sendiri, seperti itu. Nah, 2, mereka adalah komunikator yang baik. Itu maksudnya jadi kayak kita nggak bisa menghasilkan sebuah ide kalau kita cuma ngomong doang. Apa yang ada dari kita dikeluarin dan terus begitu, itu nggak akan dapat apa-apa. Justru karena kita keluarin, kita berbagi sesuatu. Tapi kan untuk berbagi ini kita harus mendapatkan sesuatu. Artinya kita harus bisa mendengarkan orang lain. Komunikator yang baik bisa mendengarkan dan bisa menyampaikan pesan dengan baik. Itu mendengarkan bukan cuma sekedar denger gitu doang, tapi kayak lebih nggak cuma pasif, responsif, terus ngasih feedback, bener-bener mencoba memahami apa yang dia dengar, sehingga nanti dia juga bisa mikir, bisa memetakan atau punya pola yang mana itu menjadi pesan yang bisa dia sampaikan. Misalnya dia udah paham apa yang didengerin. Basically ya komunikator yang baik itu salah satu ciri-ciri orang kreatif. Lalu berikutnya jelas ciri-ciri orang ini dia adalah dia mampu mengambil resiko. Ya maksudnya gini, ketika orang berani mengambil resiko berarti dia mau keluar dari zona nyaman. At least itu dulu. Susah kalau misalnya nggak mau keluar dari zona nyaman. Terus kita bisa mendapat sesuatu yang baru, kita bisa berpikir beda. Kalau misalnya kita cuman demennya di dalam tempurung aja, menjagain telur, nggak bisa seperti itu. Orang berpikir kreatif itu harus bener-bener kayak mau ngerasain nggak enaknya ketika keluar dari zona nyaman. Berat, cuman ya no pain no gain. Bisa diambil contoh nggak sih? Kayak apa? Kita mau usaha aja. Ya misalnya kayak tapi sebenarnya ya sebenarnya dalam arti tindakan kayak otomatis kalau misalnya mau berusaha terus dia mau bikin usaha, itu kan sebenarnya macam-macam ya aspeknya tuh yang bisa dilihat. Cuman kalau yang dimaksudin di sini tuh lebih kayak mau dulu keluar. Oh, jiwanya dulu ya. Jiwanya lebih keberaniannya dulu itu mungkin bukan dikumpulin tapi udah langsung aja terjang keluar. Meskipun nanti di depannya nggak tahu ada apa yang bakal dihadapi, apa yang mungkin nggak ada antisipasi, tapi siap mengantisipasi apa yang permasalahan yang ada nanti. Ya, karena seenggaknya itu dulu. Orang itu permasalahan bang sebenarnya. Orang tuh banyak nih pemikirannya, gue pengen ini, gue pengen itu, pengen nggak dilakuin kan? Tapi nggak dilakuin. Kelar. Nah itu sih nggak berani mengambil resiko yang gitu juga. Atau emang udah terlalu nyaman sama di zona nyaman, jadi dia kayak ayo udahlah itu ntar bisa aja. Tapi orang akan benar-benar bisa berpikir kreatif ketika dia terdesak juga. Iya, terdesak juga. Kan? Akan benar-benar kreatif, entah sesuai norma apa enggak. Oke, lalu berikutnya berpengetahuan luas, jelas. Untuk nyambungin titik-titik beberapa hal yang ada, yang nongol, yang muncul, itu kan kita harus tahu banyak macam hal. Yang artinya adalah jelas untuk kita bisa punya banyak pikiran dan nyambungin hal-hal connecting the dots tadi, kita harus
seenggaknya tahu informasi, tuh bisa tahu ini apa yang nggak kudet lah, atau ya porsinya beda-beda. Porsinya beda-beda. Cuman kayak semakin banyak kita pengen punya pengetahuan luas, bakalan bisa mancing, memicu berpikir kreatif. Dan kayak itu udah otomatis karena kita udah tahu banyak hal. Nah, ini kita mau ngebayangin apa-apa bisa liar sebagaimanapun karena kita udah pernah tahu. Jadi lebih mudah gitu. Nah, yang terakhir, ciri orang yang berpikir kreatif itu dia fleksibel. Ya, dia bisa beradaptasi sama pandangannya sendiri. Tapi ketika pandangannya dikritik, dia bisa adaptasi, dan misalnya emang dia ngerasa pandangan orang lain lebih benar, dia bisa mengadaptasi itu. Nggak kaku. Masih lebih menerapkan ke dirinya dia? Ya tergantung, kalau misalnya dia lebih percaya sama pendapatnya orang lain. Kalau emang ternyata argumen dia salah atau pendirian dia salah, yang dia rasa dia udah benar tapi ternyata salah, itu fleksibelnya dalam artian seperti itu. Jadi nggak mesti apa yang pernah terjadi di masa lalu itu menjadi rujukan yang terus bisa kita gunain untuk masalah-masalah sekarang atau nanti di masa depan. Fleksibelnya salah satunya di situ. Kenapa jadi berpikir kreatif itu penting? Sebenarnya ini jelas. Sebenarnya ini obvious gitu. Ya kalau misalnya dengan kita mencoba berpikir kreatif, lebih gampang nyelesain masalah aja sih. Kayak apa ya udah gitu. Atau ketika kita coba berpikir kreatif ternyata ada masalah yang nggak butuh solusi, akhirnya kita tahu ini sebenarnya nggak perlu ada solusinya, orang udah ada solusinya, kayak gitu. Jadi nggak usah buang-buang waktu banyak ketika kita mencoba nyelesain masalah. Oke, ini yang terakhir yang lumayan aku suka ngebahasnya, bagaimana menggunakan kemampuan berpikir kreatif dalam mengatasi sebuah masalah. Kalau secara industrial atau metode yang udah biasa digunain secara umum itu ada 2. Dan ini bahkan untuk industri, untuk pendidikan yang basisnya industri kreatif kayak ilmu komunikasi, iklan, ada satu mata kuliah yang khusus untuk creative thinking. Karena emang ini harus dipelajarin untuk orang-orang di dalam industri kreatif. Nah, dari dulu dan sampai sekarang masih banyak yang bilang kalau dua strategi ini tuh masih relevan buat dipakai. Yaitu yang pertama, brainstorming. Oke, brainstorming itu brain dan storming ya, ibaratnya kayak badai. Storming, badai. Jadi itu ide-ide yang dalam otak tuh storming ini kayak semua ide yang apa yang ada di kepala, dan ini biasanya diterapin di grup teamwork kerja perusahaan atau organisasi atau segala macam kelompok. Jadi gimana di kelompok ini semua ide-ide dari semua individu itu keluar, dicatat, dan nanti dipilih-pilih. Kira-kira mana nih ide yang make sense, ide yang relevan, ide yang realistis, langsung bisa diterapin, murah, tapi solutif dan efisien dan tepat. Lalu yang kedua, mind mapping. Mind mapping ini kayak again pikiran yang dipetakan. Yang tadi badai, sekarang peta. Ya ketika ada ide ini udah muncul, misalnya ini idenya, terus ini whole idea, ide keseluruhan, nanti itu dipecah-pecah. Ada aspek-aspek apa aja bisa dilihat dari sini. Ini apa? Ini bahannya dari apa? Ini gunanya buat apa? Ini sejarah dibuatnya kayak gimana? Ini nanti kegunaannya buat apa? Ada lagi nggak sih kegunaannya selain ini? Mind mapping itu nanti jadi ide yang dipilih atau yang menarik itu nanti di breakdown, dan nanti di situ dicari lagi. Itu dari brainstormingnya? Biasanya emang pas kalian brainstorming juga dilakuinnya. Berarti pencabangan dari brainstorming. Betul, cuman teori sekarang
Itu kayak mengenyahkan. Brainstorming itu nggak penting, men. Tapi brainstorming itu sebenarnya bang, itu tuh kayak ide yang muncul secara tiba-tiba nggak sih menurut lu? Kayak misal lu punya ide apa nih buat kelompok kita, mau bikin video apa, nah orang kayak langsung spontan aja ngomong gue ada ide ini, itu lebih ke brainstorming itu kayak gitu nggak sih? Ya sama, iya artinya kayak gitu. Iya. Emang kayak gitu, cuman itu nggak efektif ternyata. Oke. Padahal itu udah dipakai dari dulu, kita kenal istilah ini dan itu sering dipakai di dunia kreatif dan organisasional. Cuman ada pas ini tahun 2015 atau tahun berapa aku lupa ya. Jeffrey Baumgartner dia merevolusionalkan istilah brainstorming ini. Kalau misalnya brainstorming ini caranya adalah dengan mengeluarkan semua ide, bahkan sampai yang nggak relevan sekalipun, ya benar. Yang emang kita butuhin sebenarnya yang out of the box. Iya. Tapi brainstorming ini terlalu luas. iya, terlalu nggak efisien. Nah, brainstorming ini akhirnya dirasa nggak efisien sama seorang kartunis, dan dia juga punya nulis buku juga soal aku lupa. Jeffrey Baumgartner ini nulis buku yang judulnya Anti-Conventional Thinking, The Creative Alternative to Brainstorming. Jadi kayak dia pengen bilang kalau brainstorming tuh nggak efisien karena terlalu banyak ide, bahkan yang konvensional sekalipun situ. Padahal nanti yang ide konvensional pun sebenarnya nggak dipakai kan, yang dipakai yang benar-benar out of the box. Ya udah, kenapa nggak kita cara berpikirnya bukan cuma ngeluarin ide tapi langsung mikir ya udah langsung aja kita keluarin yang nggak konvensional, daripada kita ngeluarin 1000 ide yang akhirnya nanti cuma dipilih 5 atau 10. Mendingan kita ngeluarin 5 ide yang nanti bisa bener-bener itu bahkan jadi satu kesatuan utuh bahkan. Gitu maksudnya jadi dari anti-conventional thinking act. Ini yang ini yang saya rasa menarik. Jadi bahkan brainstorming yang dirasa menjadi patokan dari beberapa orang untuk merembukan ide itu bisa dibantah dan akhirnya diperbaharui. Ini menarik juga sih karena ternyata kreatif juga ada pengembangannya. Dan benar, kalau dari pengertian brainstorming itu juga mereka juga harus bisa menerima kalau mereka punya kelemahan tekniknya itu. Ini yang namanya kreatif, akhirnya berkembang tergantung dan sesuai efisiensi. Apalagi sekarang kita udah dituntut cepat, jadi baiknya ya udah kita dibikin suruh liar ya seliar mungkin. Dari situ yang mau ditunjukin sama Egg, kayak benar-benar kita coba pikir di luar norma. Yang pasti syaratnya orang nggak perlu takut untuk dicemooh, dan itu salahnya di brainstorming. Memang mereka menekankan nggak boleh ada yang mengkritisi ide, tapi pada dasarnya manusia tuh kayak punya sensor untuk ketahan sama super ego, impulsnya tuh nggak keluar. Jadi daripada kayak semacam cuman simbolik, nggak boleh dikritisi, jadi ya mending nggak apa-apa ide itu dikritisi, itu berhak. Tapi selama si pengkritik dan yang dikritisi bisa masing-masing mempertahankan argumennya, dan mereka juga harus ditanamkan mindset mereka harus berpikir nggak konvensional dulu. Jadi nanti itu kan akan ada perang debat, perang argumen segala macam, yang mana nanti akan menghasilkan sebuah ini bisa jadi solusi gitu, atau menjadi ide baru, ketimbang harus pilihan banyak dari brainstorming yang sebenarnya nggak terlalu berpengaruh. Jadi pada dasarnya berpikir kreatif itu bukan cuma sekedar membayangkan nanti hasil dari ide kita itu semewah apa sih, semegah apa sih, sebagus apa desainnya, tapi harus dilihat kayak ini originalitasnya juga penting.
nggak cuman wow beda banget, tapi kalau itu ternyata cuman copy dan ya nggak dapat feel-nya. Apa yang simpel tapi itu original biasanya kan lebih nendang, lebih ngena ke hati. Biasanya sih udah cukup daripada dipikirin ketika mengembangkan sebuah ide, daripada cuma dipikirin terus, lakuin aja. Itu doang sih yang bisa. Mau kreatif atau enggaknya itu urusan penilaian orang. Kita nggak, balik lagi, kita nggak bisa bilang kalau kita kreatif kan. Jadi udah. Baik, terima kasih. Itu dari saya soal berpikir kreatif. Semoga sharingnya bermanfaat. Suka ya nggak apa-apa, nggak suka juga nggak apa-apa. Yang penting saya udah bikin tugasnya. Terima kasih.